Barat tuh ada apa aja sih? Di tengah hutan lebat Kalimantan, kita akan menemukan salah satu suku asli yang mendiami hutan lebat Kalimantan, diwariskan dari generasi ke generasi, mencerminkan keterampilan dan imajinasi yang luar biasa, terjalin erat dengan alam, tradisi, cerita rakyat, tarian, dan ritual-ritual penting dijalankan. Tekad menjaga akar budayanya dalam era modern dengan menghormati dan merayakan kekayaan alam yang dicintai. Ibu akan membahas salah satu provinsi di Indonesia nih, tepatnya di Kalimantan Barat. Jadi, Kalimantan Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang berada di Pulau Kalimantan, dengan ibu kota berada di kota Pontianak. Daerah Kalimantan Barat termasuk salah satu daerah yang dapat dijuluki provinsi 1000 sungai. Julukan ini selaras dengan kondisi geografis yang mempunyai ratusan sungai besar dan kecil. Beberapa sungai besar sampai saat ini masih merupakan jalur utama angkutan daerah pendalaman. Walaupun prasarana jalan darat telah dapat menjangkau sebagian besar kecamatan. Oh begitu Bu. Wah keren banget ya Bu. Saya jadi pengen kesana deh. Kamu serius mau ke sana, Fen? Mau Bu. Yuk, Ibu punya ini deh. Wah, itu kota apa tuh Bu? Itu namanya kota Pontianak. Yuk kita lihat, Fen. Ayo Bu. Numpang lalu, Daddy. Kota ini biasanya dikenal sebagai kota apa ya? Kota ini dikenal sebagai kota Khatulistiwa karena dilalui dengan garis Khatulistiwa. Pontianak adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Barat yang didirikan pada 23 Maret 1771 oleh Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Pontianak juga memiliki luas wilayah 118,31 km persegi. Pontianak juga memiliki pusat aktivitas di Kalimantan Barat dan terus berkembang menjadi kota modern dengan berbagai infrastruktur dan fasilitas yang memadai. Nah, teman-teman, kalian pada tahu nggak sih konflik apa aja yang udah terjadi di Kalimantan Barat, terutama di kota Pontianak ini nih? Nah, aku bakal jelasin ya. Yang pertama, itu ada konflik antara etnis Dayak dan juga etnis Madura. Konflik ini disebabkan oleh persaingan sumber daya alam, tanah, dan juga lapangan pekerjaan nih. Nah, yang kedua, tidak hanya konflik antara etnis Dayak dan Madura, tetapi terdapat juga konflik antara etnis Dayak dengan Tionghoa. Konflik ini juga pernah terjadi di Pontianak dan wilayah lain di Kalimantan Barat, khususnya pada tahun 1966 dan 1967. Nah, selain itu, terdapat juga beberapa kasus kekerasan antara kelompok umat Islam dan juga umat Kristen di beberapa wilayah di kota Pontianak ini. Perbedaan keyakinan agama seringkali menjadi pemicu timbulnya ketegangan dan pertikaian di tengah masyarakat. Selanjutnya, terdapat beberapa perbedaan dari daerah Pontianak dan daerah Kalimantan Barat lainnya. Di antaranya adalah perbedaan pertama, bahasa. Pontianak menggunakan bahasa Melayu Pontianak yang memiliki pelafalan dan kosakata unik, di mana di daerah lain banyak menggunakan bahasa Dayak Dalam dengan berbagai dialek. Namun, beberapa juga menggunakan bahasa Melayu Kalimantan Barat dan bahasa-bahasa lainnya. Kemudian, budaya. Budaya Pontianak, Kalimantan Barat adalah perpaduan unik dari budaya Melayu, Dayak, dan Tionghoa yang kaya akan tradisi, seni, dan kearifan lokal. Kota ini terkenal dengan warisan budaya tak benda seperti tenun corak insang, meriam karbit, dan bahasa Melayu Pontianak. Selanjutnya ada juga seni musik. Alat musik tradisional khas Pontianak, Kalimantan Barat antara lain adalah beruas, sape, dan babun. Selain itu ada juga alat musik lain seperti rebana ubi dan hadroh yang digunakan dalam berbagai acara dan budaya di daerah tersebut. Selanjutnya juga ada makanan khas. Makanan khas Pontianak sangat beragam,
mencakup hidangan gurih, manis, dan camilan. Beberapa yang terkenal antara lain cakwe, bubur pedas Pontianak, pengkang, sotong pangkong, dan lempok durian. Nah, di sini kita ada yang namanya tradisi kelahiran. Salah satunya yang terunik adalah pelet beteng, yaitu tradisi menyambut kelahiran si anak dengan harapan agar si anak menjadi pribadi yang baik dan taat beragama. Selain itu, ada juga tradisi makan ta yang dilakukan untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi setelah melahirkan. Tradisi ini menunjukkan perhatian besar masyarakat Pontianak terhadap masa nifas. Kalau untuk tradisi kematian, ada dua yang cukup terkenal, yaitu tradisi Kuangkai dan tradisi Tiwah. Tradisi Kuangkai adalah ritual memindahkan tulang belulang dan makam lama ke rumah adat. Ini dilakukan agar arwah leluhur bisa turut serta dalam ritual bersama keluarga. Sedangkan Tiwah adalah upacara adat dalam kepercayaan Kaharingan untuk mengantarkan arwah ke tempat asal mereka yang disebut Lewutatau bersama dewa tertinggi mereka, yaitu Renggi. Nah, sekarang kita masuk ke tradisi pernikahan khas Pontianak. Wah, ada apa aja tuh? Pertama, ada berarak, yaitu arak-arakan. Pengantin pria menuju rumah pengantin wanita diiringi musik tradisional. Meriah banget suasananya. Lalu ada berinai, yaitu malam sebelum akad nikah. Pengantin akan dihiasi dengan inai atau pacar dan juga diberikan nasihat untuk kehidupan rumah tangga. Setelah itu ada berbedak, ritual memoles bedak sejuk dan pengantin sebagai simbol penyucian diri. Dan terakhir, tepung tawar, yaitu pemberian doa restu menggunakan air beras, kunyit, dan bunga. Busana yang dipakai juga gak kalah keren loh. Pengantin mengenakan pakaian adat Melayu berwarna emas yang dihiasi aksesoris khas Pontianak, anggun dan megah banget. Untuk mata pencarian masyarakat Pontianak punya profesi yang beragam loh. Mulai dari pertanian, perdagangan, jasa, hingga industri. Keberagaman ini mencerminkan fleksibilitas dan potensi ekonomi di Kalimantan Barat. Pontianak juga punya peninggalan bersejarah yang penting banget loh. Contohnya ada Istana Kadriah, bekas pusat pemerintahan Kesultanan Pontianak, dan juga ada Tugu Katulistiwa yang menandai bahwa kota ini dilalui oleh garis Katulistiwa. Peninggalan-peninggalan ini disimpan dan dilestarikan di Museum Provinsi Kalimantan Barat. Jadi bisa banget dikunjungi buat belajar sejarah secara langsung. Bu, ini Kalimantan Barat cuma satu kota doang ya? Enggak dong, sebenarnya masih banyak lagi. Ayo ikut ibu ke kota selanjutnya. Ayo Bu. Nah, ini namanya kota Singkawang, Fen. Wah, di kota Singkawang kok banyak kelenteng dan lampionnya ya Bu? Yuk, kita lihat dan kita cari tahu. Kita ngapain di sini Bu? Kita cari tahu warga-warga lokal di sini tentang konflik yang ada dan keberagamannya. Yuk. Ayo Bu. Kalian baru selesai ibadah ya? Halo, iya betul. Boleh nggak sih kita berdua tanya kenapa di kota Singkawang ini banyak banget kelentengnya? Boleh banget, kota Singkawang dikenal sebagai kota 1000 kelenteng. Karena banyaknya kuil Tionghoa, Singkawang memiliki sejarah panjang dimulai sebagai desa di wilayah Kesultanan Sambas. Dan kemudian ditetapkan sebagai daerah otonom pada tahun 2001. Kota ini dihuni berbagai etnis termasuk Tionghoa, Melayu, dan Dayak yang hidup berdampingan dengan harmonis. Keberagaman ini terancam dalam perayaan Cap Gome, perayaan Tahun Baru Imlek, menjadi puncak perayaan budaya di Singkawang. Singkawang adalah yang terkenal dengan toleransi antar agama dan keberagaman budayanya. Walau saling toleransi, tetapi terdapat konflik juga di Singkawang. Nah, teman-teman, dulu sekitar tahun 1999 pernah kerusakan di Sambas, yaitu bentrokan antara suku Dayak dan Madura. Nah, gara-gara itu banyak orang Madura ngungsi ke Singkawang. Di satu sisi, mereka butuh tempat aman, tapi di sisi lain, masyarakat lokal di Singkawang yang mayoritas Melayu, Dayak, dan Tionghoa, jadi merasa khawatir. Ya wajar sih, kondisi lagi sensitif juga kan, tapi emang bentrok juga di Singkawang. Nggak separah di Sambas, tapi sempat tegang, ada gesekan kecil karena perbedaan budaya, sejarah konflik lama, dan rasa curiga antar kelompok. Tapi, untungnya banyak tokoh masyarakat dan pemuda yang turun tangan buat meredam suasana. Respect sih buat mereka, kadang yang bikin ribut tuh bukan orangnya langsung, tapi provokasi dari luar. Bener banget, makanya sekarang Singkawang jadi salah satu kota paling multikultural di Kalbar. Ada perayaan Cap Gome,
Orang Dayak dan Melayu juga ikut bantu. Jadi kayak satu keluarga besar gitu. Keren sih, jadi bukti kalau perbedaan itu bukan penghalang, asal saling ngerti. Setuju, tapi tetap semua ini nggak bisa dijaga sendiri. Harus ada usaha terus dari masyarakatnya. Yoi, jadi jaga damai itu kerja tim, bukannya cuma tugas pemerintah atau tokoh adat, tapi anak juga kayak kita. Tan, kenapa acara cap gome yang ada di Singkawang seru banget loh, isinya juga bukan cuma barongsai doang. Iyalah, itu kan pesta budaya Tionghoa, Dayak, Melayu, campur aduk deh pokoknya. Singkawang emang keren banget. Rumahnya juga beda-beda, Dayak punya rumah panjang buat ramean, Melayu rumah panggung kayu klasik gitu. Aku juga suka rumah panjang, kayak tempat nongkrong bareng. Bajunya juga unik, Melayu biasa, Dayak heboh manik-manik bulu, Tionghoa Cheongsam dan Cheongsen pas cap gomeh. Udah nyobain coipan, cemilan kukus isi bengkuang, enak buat nyantai. Jangan lupa bakmi kepiting sama lumpia Singkawang yang beda rasa. Ada juga sup babi rempah, kue kiateng. Musik Dayak juga asik, ada sape-sape yang kalem dan juga ada gong tawak buat acara adat. Musik Melayu ya gembus rebana, langsung kayak berasa di kampung. Barongsai juga rame musiknya. Intinya sih Singkawang tuh budayanya kaya banget, padahal kota Seribu Kelenteng, tapi ada Melayu juga. Bener, pengen banget ke sana pas cap gomeh atau sekedar wisata kuliner budaya. Nah, untuk tradisi kayak gimana nih? Katanya ada tradisi yang tatung-tatungan itu ya? Oh, maksud kamu cap gomeh? Itu perayaan tahun baru Imlek yang ditutup dengan acara besar-besaran tahu. Oh iya, itu namanya. Ada naga-nagaan, barongsai, terus yang paling unik tuh tatung atau orang yang bisa kesurupan dan bisa berjalan di atas pako atau pisau. Ngeri sih, tapi seru tradisinya. Tradisinya emang kuat banget ya di sana. Nah iya, yang paling uniknya di sana semua etnis ikut merayakan. Benar-benar unik ya. Iya, makanya Singkawang sampai dijuluki sebagai salah satu kota paling toleran yang ada di Indonesia. Wah, dari budaya, tradisi, makanan enak pula, bener-bener komplit banget ya di sini. Tahu nggak, Singkawang sering dijuluki sebagai kota Seribu Kelenteng karena emang banyak banget kelenteng di sana. Pantesan dari tadi lewat banyak banget ya kelenteng di sini. Dan penduduknya juga beragam, ada yang berasal dari Tionghoa, Dayak, Melayu, tapi hidup rukun banget loh. Nah, makanya, walau dulu pernah ada konflik, sekarang kota Singkawang menjadi kota yang paling toleran di Indonesia. Kok goyang-goyang gini sih? Jadi buku goyang-goyang ya? Kita lagi di mana nih sekarang? Kita lagi ada di Kabupaten Sintang. Sintang yang di Kalimantan Barat itu? Iya, benar banget. Kabupaten Sintang ini memiliki luas wilayah sekitar 21.638 km persegi loh. Wah, gede juga ya? Iya, emang cukup besar untuk wilayah kabupaten. Tapi berapa banyak ya penduduk Kabupaten Sintang ini? Kabupaten Sintang ini cukup banyak penduduknya, sekitar 445.255 jiwa pada pertengahan tahun 2024 kemarin. Kepadatan penduduknya juga sekitar 21 jiwa per kilometer persegi. Jadi masih tergolong nggak terlalu padat. Selain itu, tahu nggak sih mayoritas penduduk itu berasal dari suku Dayak, Melayu, dan juga Jawa loh. Serta terdiri dari 14 kecamatan, 16 kelurahan, dan 361 desa. Wah, cukup luas dan beragam juga ya. Kira-kira selanjutnya ada apa lagi ya? Kita lihat penjelasan selanjutnya ya. Elvan, tahu nggak sih kenapa Sintang sering muncul di berita soal konflik? Tahu, di sana itu pernah ada banyak konflik kayak Oh, dari waktu tempat ibadah Ahmadiyah itu dirusak ya? Keren itu cuma kasus biasa. enggak juga, masanya tuh beda loh. Oh iya, di sana juga pernah ada konflik lama antar suku Dayak dan Madura kan? Belum lagi sengketa lahan yang membuat warga adat sama aturan pemerintah bentrok kan? Oh, jadi bukan cuma soal toleransi aja ya? Ternyata juga ada juga soal hak dan identitas budaya ya? Iya, makanya sekarang pemerintah bekerjasama dengan TNI, Polri, dan tokoh masyarakat buat jaga ketertiban. Terus anak-anak muda juga bikin organisasi loh agar tidak ada lagi perpecahan. Wah, keren juga ya. Semoga sih contoh damai yang Aku baru tahu tuh, di Sintang ternyata banyak konflik juga ya. Iya, aku pernah baca. Bahas budaya sana yuk, seru kayaknya.
Ayo, mulai dari rumah adatnya ya. Namanya itu rumah betang, rumah panggung dari kayu ulin. Panjangnya itu sekitar 30 sampai 150 meter. Tingginya itu 3 sampai 5 meter di atas tanah karena dibuat di atas tiang-tiang kayu besar buat hindarin banjir dan hewan buas. Oh gitu, keren juga ya. Selain itu ada pakaian adatnya. Biasanya laki-laki di sana pakai rompi kulit kayu, ikat kepala bulu burung enggang, kain tenun, sama mandau. Wih, kalau yang perempuan gimana tuh? Perempuan biasanya pakai baju manik warna-warni, kalung manik, hiasan kepala dari bunga atau bulu. Cantik-cantik pasti tuh. Lanjut ke seni musiknya ya. Seni musiknya itu ada sape, gong, ketong, sama tawa-tawa. Biasanya dipakai pas upacara adat itu. Unik ya alat musiknya. Makanannya ada apa aja tuh? Makanannya ada tempoyak ikan patin. Udah pernah nyobain belum? Belum. Emang apa itu? Jadi ikan patin dimasak sama tempoyak durian yang udah difermentasi gitu, rasanya asam-asam gurih, pedas dikit, aromanya sih kuat banget, duriannya berasa. Wah, menarik juga ya. Ada lagi nggak makanannya? Ada ikan asap Sungai Kapuas, biasanya dia pakai ikan kayak gabus atau baung, jadi ikannya diasapin lama banget sampai kering. Bisa digoreng, bisa digulai, bisa pakai sambal terasi sama nasi hangat. Enak-enak kayaknya ya. Kapan-kapan kita ke sana yuk. Ayo. Nah, itu dia budaya yang ada di daerah Sintang. Unik dan menarik kan? Wah, Nawal menarik banget ya kekayaan khas rumah pakaian dan alat musik dari Sintang. Jelas dong, lihat aja tuh makanannya sedap-sedap banget kan? Wah, iya lagi, jadi lapar nih. Wait, tunggu dulu. Pembahasan kita belum selesai nih. Kekayaan dari Sintang masih banyak juga, termasuk tradisi, barang peninggalan, dan juga fakta menariknya loh. Wah, iya ya. Jadi teman-teman kota Sintang di Kalimantan Barat dikenal dengan kekayaan tradisi adat yang mencerminkan akulturasi budaya Tionghoa, Dayak, dan Melayu. Nah, salah satunya adalah tradisi nyobeng, upacara penyambutan tengkorak. Tradisi ini berasal dari suku Bidayuh, dekat perbatasan Syambas sampai Sintang. Dan meski kini lebih bersifat simbolik, dulu melibatkan penyimpanan dan penghormatan terhadap tengkorak musuh sebagai simbol kekuatan. Upacara dilakukan dengan tarian, mantra, bahkan penyembahan ayam atau babi. Di masa lalu ini terkait dengan praktik pengayawan, pengambilan kepala musuh. Wah, ngeri juga ya. Nah, tapi ada lagi nih satu adat favorit aku, namanya itu kurung semangat. Kurung semangat adalah ritual pemanggilan kembali semangat atau jiwa seseorang yang diyakini keluar dari tubuh karena trauma, sakit berat, ketakutan hebat, atau gangguan roh halus. Dalam pandangan adat Dayak, jika semangat seseorang pergi, maka orang tersebut akan tampak murung, lemas, kehilangan motivasi hidup, bahkan bisa jatuh sakit parah. Tahu gak sih Nawal? Saya di Indonesia memiliki banyak sekali barang peninggalan loh. Salah satunya di daerah ini nih, Sintang. Wah, tahu dong, di desa Tanjung Riah, kecamatan Sepaung, terdapat batu lingga bergambar Mahadewa dan arca nadi yang menunjukkan pengaruh Hindu pada masa awal kerajaan Sintang. Penemuan ini menjadi bukti sejarah paling penting tentang keberadaan kerajaan tersebut. Wah, keren banget ya, dan masih banyak ya fakta menarik daerah Sintang. Sintang dulunya adalah kerajaan Hindu sebelum menjadi kerajaan Islam. Sintang merupakan kerajaan Hindu yang berdiri sejak abad ke-13. Buktinya, peninggalan dapat ditemukan pada batu lingga dan batu nadi yang menunjukkan pengaruh budaya India pada masa lalu yang tadi kamu jelasin loh. Oh iya ya, fakta menarik lainnya daerah Sintang tentang pertemuan Sungai Kapuas dan Melawi di Sintang. Lokasi pertemuan titik temu dua sungai besar ini berada tepat di pusat kota Sintang. Bahkan dari Taman Alun Kapuas atau sekitar Masjid Jami Sultanata, kamu bisa langsung melihat jelas dua aliran sungai menyatu. Karena sungai Melawi lebih jernih dan berarus cepat, sedangkan sungai Kapuas lebih keruh dan tenang. Kamu bisa lihat perbedaan warna air yang bertemu namun tidak langsung bercampur. Ini disebut fenomena air tidak kawin oleh masyarakat lokal. Wah, unik banget ya, emang kekayaan daerah Sintang. Sekarang kita makan dulu yuk, udah lapar nih. Yuk teman-teman, kami makan dulu ya. Sampai ketemuan di lain tempat. Dadah. Ben, bangun, ayo kita pulang. Loh, bukannya tadi saya jalan-jalan sama ibu di Kalimantan ya, Bu? Apaan sih? Ngarang kamu. Ayo, beres-beres, kita pulang. Yaudah deh, Bu. Ratu, Kalimantan Barat nih tarian khas gak sih? Ada loh, Ben. Kalimantan Barat punya tarian khas daerah. Yuk kita lihat.
Ciki Periuk. Yuk kita lihat sama-sama lagu Ciki Periuk. Terima kasih telah menonton video kelas 8E tentang Kalimantan Barat. Kami, Vendra dan Ratu, sangat senang dapat membagikan pengalaman dan keindahan Provinsi Kalimantan Barat ini kepada kalian. dari kenalan yang luar biasa. Kalimantan Barat benar-benar sebuah destinasi yang wajib dikunjungi. Jika kalian suka, jangan lupa untuk like video ini ya.